Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu tim surveyor dari Komisi Akreditasi Kesehatan Pratama, dalam hal ini Bapak Muttalib Esket MKes. Beliau ini adalah seperti asing bagi kami dari Wakatobi. Sudah insya Allah yang ketiga kalinya Pak ya, kalau tidak salah akan berkunjung di Wakatobi. Kemudian pula kepada Ibu Dr. Emilia dari Putri Merdeka MKes. Selamat kenal dok. Mungkin baru pertama kita bersuah meskipun dalam dari ini dalam sugi akan diberi keberkahan, karena memang tujuan dari akreditasi kami rasakan setelah prosesnya berjalan sudah mulai terasa memang ada perbaikan yang mutlak dan harus klinik lakukan untuk bisa menuju yang lebih baik ke depannya, di mana perbaikan ke depan itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang alim, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Kemudian orang yang tidak beruntung dan tidak rugi adalah orang yang kemarin sama dengan hari ini. Dan orang yang rugi adalah orang-orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Dan alhamdulillah pada hari ini dengan adanya akreditasi kita akan berusaha bagaimana kedepannya klinik ini akan bisa berusaha lebih baik. Meskipun dengan proses yang cukup alot karena merupakan pengalaman pertama kali dan banyak hal-hal yang kami belum mengerti, sehingga merupakan beberapa hambatan, rintangan. Namun alhamdulillah berkat bimbingan dari KAKP sedikit demi sedikit dapat kita lewati bersama. Dan inilah akhir dari perjuangan teman-teman. Saya sangat mengapresiasi kepada tim klinik Ashifa yang begitu, meskipun sebagian staf klinik Ashifa ini menghadapi akreditasi tempat lain. Rumah sakit Wakatobi juga siap akreditasi, kemudian para puskesmas juga siap akreditasi, dan alhamdulillah untuk tahun ini klinik Ashifa yang pertama melangkah melakukan akreditasi. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman untuk teman-teman semua di klinik untuk bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari di klinik Ashifa pada saat mereka berakreditasi di rumah sakit nantinya ataupun di puskesmas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kita akan sama-sama ketemu dan bersama berkumpul di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi dan kita berdoa bersama-sama kita diberikan keselamatan, terutama Bapak Ibu surveyor yang akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan diberi kekuatan keselamatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di klinik Ashifa. Dan harapan kami sudah berbuat maksimal. Apapun yang kami dapat dari hasil yang kami buat, yang tergantung bagaimana Allah menentukan nasib kami melalui tangan-tangan ibu atau bapak surveyor. Dan tentunya kami berharap kita mendapatkan semuanya mendapatkan hal-hal yang terbaik sebagaimana kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani satu hari yang cukup berat ini, terutama untuk ibu bapak surveyor dan juga kita dari klinik Ashifa, dan kita bisa melewatinya dengan selamat. Dan lebih kurangnya mohon maafkan. Saya tutup dengan Dr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketua pekerja TKK Dr. Hadiatul Jannah dari BMKP. Kemudian yang ketiga terakhir dari BMKP, dari BKP kebetulan sebenarnya yang ditunjuk itu Dr. Akbar, tapi beliau ada hajatan menikah dalam 2 minggu ke depan ke Makassar, jadi beliau izin. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Tati. Alhamdulillah, dan kemudian timnya ada beberapa orang yang sempat hadir dan ada juga beberapa orang yang masih sementara ikut Zoom melalui yang mesti ke kantor sebagian. Saya kira demikian barangkali Pak Muttalib. Terima kasih ya. Terima kasih.
Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini, pada kesempatan hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan kendali acara kepada tim surveyor untuk mengambil alih, kemudian melanjutkan untuk 2 hari ke depan. Kepada tim surveyor kami persilakan untuk mengambil kendali acara. Terima kasih. Sebagai co-host supaya saya bisa share materi. Baik, saya akan menyampaikan paparan terkait dengan meeting di kegiatan survei akreditasi klinik Asupa ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh lembaga penyelenggara akreditasi khususnya KAKP itu 00155 garing KAKP garing survei garing 9 garing 2023 tentang surat tugas survei akreditasi teknik Asipa. Jadi saya dalam hal ini Muthalib STM Menkes sebagai surveyor TK SD dan UKM diberikan tugas dalam tim survei ini sebagai ketua, kemudian Dr. Emilia Kartini Putri Merdeka Inkes sebagai surveyor TKPP, dan kami diberikan tugas sejak hari ini 29 September sampai tanggal 30 September. Nah ini sebagai perkenalan, walaupun tadi sudah perkenalan, jadi nama saya ini, jadi kartu anggota kami ini sebagai anggota surveyor KAKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit kita membahas tentang akreditasi. Sebenarnya akreditasi apa sih sebenarnya? Jadi akreditasi itu adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh Kesehatan pada klinik setelah memenuhi standar akreditasi ini sesuai dengan KMK 1983 dari 2022. Jadi ada kebutuhan dan klinik berorientasi pada sistem mutu dan kepuasan. Jadi akreditasi itu bukan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan roh dari akreditasi ini adalah sebagai kebutuhan, sehingga Bapak Ibu sebagai pemilik klinik, sebagai karyawan atau karyawati di klinik tentu dalam melaksanakan atau menerapkan standar-standar akreditasi tidak rasa terbebani karena menganggap itu kewajiban. Namun kalau kita anggap itu sebagai kebutuhan, maka ada motivasi dan dalam diri hati kita sendiri untuk melakukan atau menerapkan standar-standar yang memang sudah ditetapkan. Nah, apa sih sebenarnya konsep dasar akreditasi? Jadi sistem kinerja yang menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang akan menimbulkan kepuasan pada setiap pasien dan tata cara penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Jadi
diharapkan bahwa pelayanan-pelayanan ini bernilai paripurna. Jadi bukan hanya sertifikatnya yang bernilai paripurna, tetapi tentu semua kegiatan-kegiatan, semua sistem-sistem yang berjalan di puskesmas tentu diharapkan sesuai dengan ketentuan, regulasi, standar-standar pelayanan. Tentu di klinik ini berbagai macam profesi yang diberikan tugas tentu sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Kemudian kesempurnaan atau paripurna, nilai paripurna itu kan sebenarnya nilai gap-nya masih ada 20%. Jadi kalau bab 1 nilai 80, kemudian bab 2 nilai 80 dan bab 3 nilai 80, tentu itu paripurna. Tentu masih ada tingkat kesalahan atau gap 20%. Ya tentu Bapak Ibu sekalian jangan pesimis bahwa klinik kita mungkin tidak sama dengan klinik yang ada di Jawa misalnya. Kemudian kita tidak memiliki semangat lagi karena berpikir wah ini klinik saya tidak bisa mungkin sampai ke sana. Ya bisa jadi mungkin dari prasarananya yang kurang, tetapi dari sistem ataupun pelayanan-pelayanan atau penerapan standar dari semua tenaga-tenaga yang bekerja di situ, orientasinya melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan standar pelayanan yang diharuskan, ya tentu itu bisa jadi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saya atau kami dari lembaga penyelenggara sebagai surveyor dari lembaga Komite Aktivitas Kesehatan Pratama merasa bangga bisa menjadi mitra yang klinik Asifa menjadikan mitra lembaga kami. Tentu kami merasa sangat bangga dengan pemilihan lembaga. Bapak Ibu kita kenal atau kita tahu sendiri bahwa lembaga akreditasi cukup banyak, ada 13, dan di Sulawesi Tenggara itu ada 6 kalau saya salah yang sudah masuk, dan alhamdulillah kami dipilih sebagai mitra. Mudah-mudahan kami bisa berkontribusi memberikan sumbangsi terkait dengan peningkatan mutu khususnya klinik Asifa ini. Oke, apa sih sebenarnya tujuan akreditasi? Jadi akreditasi ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja klinik melalui perbaikan sistem manajemen yang berkesinambungan dan bagaimana penerapan manajemen risiko. Nah, tujuan spesifiknya yang kita harapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan atau keselamatan pasien atau pasien safety. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta klinik itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kinerja klinik dalam pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat UKP-UKM yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi klinik sekarang ini tidak orientasi pada pelayanan kuratif saja, namun ada pelayanan yang sudah termasuk upaya kesehatan masyarakat, karena ada pelayanan posbindu, posbindu itu sudah menjadi termasuk tugas dari klinik ya. Jadi memang berkolaborasi dengan puskesmas yang dimana klinik itu berada di wilayah puskesmas ya, tentu punya kewajiban untuk membantu puskesmas dalam melaksanakan program-program pemerintah, dalam hal ini upaya-upaya kesehatan masyarakat yang memang mandatori atau mungkin inovasi yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun klinik itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya tujuan tim surveyor susunan laporan internal? Kita akan melakukan exit conference nanti di 15.30 sampai 15.30 ya, dengan acara ini. Jadi acaranya nanti MC-nya tolong dipastikan bahwa nanti besok ini acara penutupan pertemuan, paparan yang nanti akan saya sampaikan, kemudian penyerahan medali kepada kepala klinik terkait dengan medali acara survei, sambutan penutupan dari kepala klinik, kemudian sambutan penutup dari kepala dinas atau dari dinas kesehatan, kemudian pembacaan doa dan survei selesai. Kemudian ini untuk kode etik, ini sebagai program kami.
Sudah rekam nggak itu? Sudah mulai itu, sudah mulai. Sudah sampai benar terekam. Ada Pak. Persepsi. Kenapa kita versi dulu kan? Dirimu. Sudah mulai kayak 7 hari. Oh Pak. Wah. Berdiri gitu saya. Selesai menyambut. Sebentar aku nongol di kain. Ha. Udah dengar itu kemarin suaraku? Baik, bantu meraih sebentar kayak tidak ada akan lain sebentar. Sip kan? Jangan sibuk. Dan ya. Wes semangat Gara. Suara juga kan? Semua cuci tangan toh. Dengan di sana kemarin. Waktu cuci tangan kemarin. Saya kira Bapak Iman. Kameraman. Pak ini kasih mandas. Ya kamu gerak. Iya. Tidak biasa lah kalau pikul. Sehat dunia, bahagia akhirat. Kesalahan begini ya agak aneh. Oh, sorry.
Klinik Asifa. Sehat di dunia, bahagia di akhirat. Akreditasi. Paripurna. Amin. Dari mana? Kasih matikan program. Kami keluarga besar Klinik Asifa mengucapkan selamat datang dalam rehabilitasi kesehatan bersama di Klinik Asifa Kabupaten Wakatobi. Mari Pak. Klinik Asifa Wakatobi mempersembahkan senam cuci tangan. Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggal pacarmu. Jangan curhat denganku, no comment aku. No comment, isi beritahu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, isi beritahu. Gak peduli siapa lo. No comment, isi beritahu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, isi beritahu. Aduh kasihan melo. Ku bukan dokter cinta, ku bukan dukun cinta. Jangan kau tanya-tanya tentang cinta. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu. Jangan curhat denganku, no comment aku. No comment, isi beritahu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, isi beritahu. Gak peduli siapa lo. No comment, isi beritahu. Masa bodoh gak mau tahu. No comment, isi beritahu. Aduh kasihan melo. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap jasa, tetap semangat. Siapa kita? Klinik Asifa. Siapa kita? Klinik Asifa. Klinik Asifa. Sehat di dunia, bahagia di akhirat. Akreditasi. Paripurna. Amin. Klinik Asifa Wakatobi mempersembahkan Mereka langsung macam capek ini Mas. Baru keluar nih selama ini di dalam semua. Ayo kita makan sama-sama. Sini Pak, sini Pak. Ya, Pak Oto Pak. Kalau yang tidak ada suami ini, makan ke suami. Ke suami itu.
Oh, di sini. Apa? Kegiatan apa? Oh. Lihat aku ikannya. Sebenarnya kan hari ini masih jadwal online. Santai lagi nih ada di sini. Bayar berapa per kilo? Pengeluaran ada, pengeluaran. Ada.
Pak. Kayaknya kita ini lagi nih Pak.
pabriknya di sini toh kosong. Ini sudah biasa sudah disediakan tempat di sini tapi ternyata expired di sini. Makanya kita suka cari pulau. Nah, kalau itu fungsinya kenapa dikasih tahu supaya kalau kita mana itu kalau orang pasien kalau misalnya kalau pasien saya langsung saya join aja tidak masalah ini dari rekomendasi kalau biasanya kan gara-gara pasien juga gara-gara aja di paling terakhir ada pasien dia salah satu polis yang di depan saya juga saja tuh prosedurnya kan harus kita ada di sana nanti pasiennya yang di sini. Kita simpan ini. Ini kata sama Suto obat emergency. Obat emergency itu tidak boleh jadi itu obat emergency itu biasa itu saya bilang ini apa itu
Kita ya sebenarnya sih kalau menurut Bapak Ibu ini sebenarnya depannya yang ini apa sana? Depannya yang ini atau mana? Sini. Ya itu. Jadi memang kita ada keraguan ini atau di sana. Jadi karena ini yang memang akses yang mudah didapat karena akses dari jalan poros lebih dekat. Namun saya perlu memberikan saran, sekiranya mungkin besok kalau melakukan perbaikan ini klinik harus betul-betul dirancang bahwa ini pelayanan publik. Jadi depannya ini kalau bisa diatur sedemikian rupa, kalau ini depan supaya ini posisi pada saat kita datang itu adalah klinik pelayanan publik yang KTP. Kalau sepintas kalau kita datang ini rumah pribadi, saya belum bisa memastikan kalau tampak depannya dari sini memang ya rumah tinggal, boleh Anda lihat sendiri ya, pasti Anda merasakan sendiri pada saat ini. Dan kemudian di depan ini memang tidak beraturan karena parkiran di depan pintu masuk untuk ruang pendaftaran, kemudian kita tidak tahu ini pintu yang di sana apa yang di sini. Jadi mungkin mohon pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan kalau memang ini kita mau kembangkan ini klinik ke depan, ya tolong ditata gerahnya. Untuk pertama kalinya di Lokotobi yang mendaftarkan akreditasi, semangat, optimis, kerjasama, kompak, selalu ramah, tersenyum, potensi dari staf klinik itu merupakan modal utama yang menjadi paripurna. Semakin paripurna kembali ke kalian masing-masing bagaimana melaksanakannya. Sedikit pantun. Ini ke Godandia, Lokotobi ke klinik Sifa. 2 hari akreditasi bikin gelisah peserta. Tetap semangat, jangan putus asa. Lanjut ya. Dimulai dari hak dan kewajiban. Dari hasil telusur terdapat dokumen bukti klinik 1. Nanti ini keluhannya, pengaduannya tentang apa, dalam kurung saja WA. Terus bagusnya ada kotak saran. Jadi medsos itu penting, tapi harus ada juga yang manual ya. Kalau sekarang memang semua serba HP, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak punya HP ya. Nah ini seperti tadi yang disinggung Pak Khalid, harus ada bentuk komunikasi keluhan ya. Misalnya yang dari WA kan dibikinkan begini. Nah, ini kalau hilang kan hilang. Kalau masih ada filenya masih bisa kita print kembali. Tapi kalau buku kan tebal. Macam buku register begitu. Jadi bisa arsip bertahun-tahun pun bisa terkumpul di situ. Konsep yang kita dapat, dokumen bukti klinik, persetujuan tindakan maupun rujukan.
asuhan yang akan diberikan ke pasien atau disampaikan ke keluarga pasien. Tapi ini yang saya dapat kemarin, mengambil referensi dari tempat lain itu boleh, tapi ya jangan kebangetan ya. Masa ini masih ada nama-namanya ini dari luar ya, brand luar. Apa? Pelayanannya di sini tapi yang dituntut yang di sana. Pendaftaran dan screening. Kira-kira kalau petugasnya dari jauh saja sudah senyum begini, pasti datang pasiennya jadi batal mau marah-marah sudah. Tapi yang bingungnya kemarin sudah senyum begini, pasiennya tensinya langsung naik. Ada SOP pendaftaran, tapi SK-nya tidak ada lagi. Observasinya pelaksanaannya sudah baik, tapi lebih ditingkatkan kembali, terutama dalam screening pasien. Screening pasien itu misalnya pasien datang, ditanya, tugasnya apa selesai, di situ diperiksa tubuhnya, keluhannya apa, misalnya batuk otomatis apa dari kita ya siapkan masker ya, terus ada ditempatkan farmasi dari musik. Kalau ini yang dituliskan cuma begini, kira-kira bingung nggak? Dokumen pelaksanaan asuhan pasien bertanya PA yang dituangkan ke dalam dokumen ditulis lengkap dan jelas sesuai SOP. Dalam artian kajian awal untuk yang pertama kali datang, kajian dua kemudian kontrol. Penulisan obat tidak disingkat, edukasi jelas siapa petugas yang melakukan. Ini wajib. Tapi kemarin yang ditemukan masih ada beberapa medis yang penulisannya tidak lengkap, menambahkan asuhan sesuai SOP, tapi hanya hasil pengukuran tekanan darah, tidak ada pemeriksaan fisik lainnya. Untuk komorbid dan preventif, terdapat pelayanan komorbid dan preventif terkait program nasional, tapi tidak disertakan persyaratan dan pelaporan yang kelanjutannya bagaimana, alurnya bagaimana, atau mungkin masih bingung. Sebenarnya pasien itu yang datang masuk program nasional, tapi kalian masih bingung program nasional itu apa. Jadi kalau ditanya nih, tidak ada kemarin pasien ini berapa kali, tidak ada. Ternyata ada. Itu yang kita maksud alurnya bagaimana, kan dari RF harus ada itu register sendiri, pelaporan bagaimana, tidak lanjutnya bagaimana. Ini ada sosialisasinya, ada daftar hadirnya. Tapi kok yang ini yang hadir banyak, yang tanda tangan cuma satu. Katanya full nanti kalau gajian. Untuk pelayanan pasien resiko tinggi, untuk keseluruhan sudah bagus. Ada prinsip peningkatan pelayanan untuk pasien resiko tinggi, kemarin wawancara yang bisa dijelaskan, ya, untuk pelaksanaannya ada SOP-nya. Untuk pelayanan anestesi dan bedah kemarin
bagusnya itu efisiennya, ya efektivitas hingga pencatatannya. Bisa itu satu lembar mencakup semuanya ini sebenarnya. Nanti cari-cari formnya. Nanti apa nanti kalau aku bisa nanti saya akan contoh ya. Nanti dikembalikan lagi ke sini bagaimana mau bikin. Iya. Baik, kalau banyak kertas. Survei akreditasi ini yang sudah berlangsung selama 2 hari, dan insya Allah ini adalah kegiatan akhir kami untuk menyampaikan exit conference. Exit conference ini adalah bentuk semacam penekanan atau rekomendasi yang sekiranya nanti menjadi acuan dalam melakukan perbaikan-perbaikan, namun ini bukan kesimpulan akhir. Bapak Ibu kliniknya mau ada di akreditasi mana, karena fakta analisis yang kami buat online dan kami kirim ke pusat, tentu di sana melalui beberapa tahapan dari lembaga akreditasi KKP. Setelah itu verifikator mengirim ke kementerian, direktorat mutu menyetujui, melihat kembali dari fakta analisis itu dan dilihat dari dokumen. Jadi dokumen Bapak Ibu itu akan dijadikan acuan. Makanya kalau masih ada yang diperbaiki akan kasih waktu 3 hari untuk mengupload, melengkapi di situ ya. Karena itu pada saat mereka mengecek kita punya poin scoring, kalau mereka belum yakin, mereka buka itu dokumen lagi, mereka akan melihat, dan pada akhirnya nanti dari dirjen sendiri yang akan mengklik menyatakan bahwa sudah sesuai atau tidak sesuai, maka akan keluar sertifikatnya. Dalam kondisi normal biasanya 14 hari keluar sertifikat ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apapun hasilnya nanti, mohon jadikan ini sebagai kekuatan teman-teman untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Tentu ini bukan akhir dari segalanya. Tentu ini patut kita apresiasi ya. Kami dari Dinas Kesehatan juga, dalam hal ini karena saya juga dari Dinas, kemudian saya juga merangkap sebagai surveyor. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi ada klinik, satu-satunya klinik swasta di Sulawesi Tenggara yang duluan maju itu adalah klinik ini. Berikan aplaus dong. Kalah dengan puskesmas, bahkan untuk pasien tes primer di sini termasuk yang pertama, karena masih kiri kanan otak-atik untuk puskesmas sampai sekarang belum ada yang lain. Jadi kita patut bersyukur sehingga teman-teman lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan menuju pada perbaikan-perbaikan selanjutnya. Ya, oke, baik, untuk kesempatan ini saya memberikan mandat ke Ibu Dr. Emilia untuk membacakan exit conference. Untuk itu kami persilakan. Semangat dan komitmen tinggi, kemauan untuk berubah, dukungan dari pimpinan, dukungan dari dinas, dukungan seluruh staf klinik merupakan suatu kekuatan bagi klinik Asifat. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pasca akreditasi ini, penguatan regulasi dan kebijakan,
penyempurnaan surat keputusan kepala klinik baik pada aspek administrasi maupun dari aspek kesesuaian judul, menimbang, konsideran, isi keputusan atau lampiran. Melengkapi dan mereview semua kebijakan, pedoman atau panduan SOP dan KAK untuk mendukung operasional dan peningkatan mutu dan kinerja klinik. Hal yang perlu ditindaklanjuti, penguatan manajemen klinik, melengkapi dokumen eksternal sesuai regulasi yang terbaru baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, Perkap, Permenkes. Pemantapan penguasaan dan penerapan manajemen klinik dengan PDCA sebagai alat untuk mewujudkan CKI. Pemantapan manajemen klinis bisa dari SDM, kesehatan atau sarana prasarana. Meningkatkan responsibilitas terhadap kebutuhan, upaya pencapaian mutu kinerja dan keselamatan pasien. Penguatan manajemen resiko di semua lini, baik administrasi, UKM pasca akreditasi untuk klinik Asifa. Pasca akreditasi, yang pertama buat RTL, rencana tindak lanjut pasca akreditasi, secara personal dan unit pelayanan. Pahami dan implementasikan sistem manajemen klinik. Pahami dan implementasikan instrumen akreditasi, pokok pikiran dan keterkaitan antar instrumen. Laksanakan perbaikan sesuai rekomendasi. Tumbuh kembangkan leadership di semua lini. Penguatan peraturan internal untuk mengatur perilaku staf. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Identifikasi masalah spesifik dan potensial, mewujudkan inovasi. Jadikan survei akreditasi hari ini menjadi momentum untuk melanjutkan upaya perubahan, bergeser dari zona nyaman ke zona aman. Sebagai bahan perencanaan, bisa dilihat di sini, mulai dari standar, kriteria, elemen penilaian, langkah pemenuhan elemennya, apakah sudah terpenuhi, langkahnya bagaimana, metode perbaikannya bagaimana, indikator pencapaian bagaimana, waktu, penanggap, dan keterangan. Jadi setelah selesai ini, ada perencanaan perbaikan baik untuk SK, untuk SOP bisa dibuatkan seperti ini ya. Akreditasi jangan hanya sebagai tujuan. Jadi setelah selesai ini kegiatan seperti domba desa langsung tutup selesai. Nanti reakreditasi baru dulu lagi kerja lagi dokumen elemennya. Akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu berkesinambungan, berkelanjutan, terus berproses. Yang perlu diingat, akreditasi klinik bukan sekedar lomba dokumen, tetapi dokumen tetap penting dan terpenting adalah implementasinya. Bukan pesta kembang api, tapi bara api semangat tidaklah boleh padam. Kunci dari akreditasi itu sendiri, kerjakan apa yang ditulis, standar klinik, SOP, dan tulis apa yang dikerjakan, hasil dari kegiatan tersebut. Yang kedua, jalankan sistem PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Kerjakan monitoring, evaluasi,
analisis kajian dan tindak lanjut, pengarahan, pembinaan, peningkatan kinerja, program orientasi, kaji banding. Rekomendasi yang pertama, bantu pengembangan kompetensi staf klinik, pembinaan dan monitor terpadu pasca akreditasi, pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana klinik untuk menunjang pelayanan yang bermutu, mengkoordinir, mengakomodir masukan klinik berdasar hasil kajian, kebutuhan tenaga, pelatihan, perlengkapan sarana, lakukan maintenance akreditasi dengan self-assessment, bintek sesuai dengan akreditasi. Selesainya survei akreditasi menandakan pelaksanaan pelayanan bermutu dan keselamatan pasien harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Kinerja klinik semakin meningkat, pelayanan lebih bermutu, keselamatan pasien lebih terjamin. Kami dari Komite Akreditasi Kesehatan Pratama mengucapkan semangat terus untuk keluarga besar Klinik Ashifa. Wakatobi, teruslah meningkatkan mutu layananmu karena sebagai profesi pelayan kita dinilai, dihargai, dan memperoleh amal sesuai dengan pelayanan yang kita berikan. Spesial untuk Klinik Ashifa, jangan percaya keterbatasan tetapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan tetapi ciptakanlah kemauan. Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Selamat Anda semua menjadi pahlawan akreditasi Klinik Ashifa. Siapa kita? Kami ini bukanlah surveyor yang sesungguhnya, tetapi surveyor yang sesungguhnya adalah masyarakat yang setiap harinya menilai pelayanan Bapak Ibu. Masyarakat dan pelanggan Anda mereka tidak tahu tentang dokumen apalagi akreditasi. Terima kasih, kami mau pamit. Pak Taufik menjahit kopiah, saya menjahit pakai baju utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Terima kasih, semangat ya. Alhamdulillah dengan selesainya exit conference ini maka berakhir pula tanggung jawab kami dalam 2 hari ini sebagai penilai yang diberikan mandat oleh Direktorat Mutu Kementerian Kesehatan kepada LPA, Lembaga Penyelenggara Akreditasi Komite Akreditasi Kesehatan Pratama. Dan khusus untuk kami setelah selesainya ini mungkin dalam 2 hari sejak kemarin sampai hari ini, jika dalam berinteraksi tentu kami hanya manusia biasa. Jika ada salah kata, sikap dan tutur kata kami mungkin yang tidak sesuai dan mungkin menyinggung Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini kami berdua mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya menyerahkan kendali acara ini ke pimpinan klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat tim surveyor Komite Akreditasi Kesehatan Pratama, Bapak Menghalim SKFS dan Dr. Emilia Karini Putri Merdeka MKes. Yang terhormat Direktur Klinik Ashifa serta seluruh staf Klinik Ashifa yang saya banggakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya
sehingga kita masih diberikan keberkahan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka penutupan survei akreditasi klinik Ashifa. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan penutupan yang akan dibawakan oleh Direktur Klinik Ashifa. Kepada Dr. Edi Suharman kami persilahkan. Boleh menghadap ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ukuran mengenakan ya, sebagai sesuatu yang manusiawi sudah terjadi selama 2 hari ini. Dan kami menyadari bahwa sungguhnya klinik Ashifa masih banyak keterbatasan, terutama dalam pelayanan, apa-apa yang disurvei, apa-apa yang ditelusur kemarin masih jauh dari kesempurnaan. Tapi kita berusaha memulai, kita berusaha membuat paradigma berubah, terutama atas dukungan teman-teman semua. Dan teman-teman ini notabene bukan sebagai pegawai yang hanya punya 1 tempat kerja, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 3 tempat kerja. Saya ini 3 tempat kerja. Ya begitu, ada dokter rumah Kepala desa. ada dokter puskesmas, kemudian ada perawat-perawat bidang rumah sakit, bidang puskesmas. Jadi semuanya punya lebih dari 1 pekerjaan. Itu menunjukkan bahwa saat ini hidup betapa sulitnya hidup sekarang. Butuh lebih dari 2 pekerjaan untuk bisa survive dalam kehidupan zaman akhir ini. Dan yang kami patut apresiasi teman-teman yang punya kekuatan, yang punya kemampuan untuk bersinergi. Yang saya sendiri sebenarnya cukup kaget. Awalnya tidak kelihatan sinerginya, tapi ternyata memang adrenalin itu akan muncul setelah ada tekanan. Setelah Pak Menteri kemarin memberikan berita bahwa kita agak susah karena banyak yang tertunda, tiba-tiba otomatis kumpul semua. Tanpa diundang, buat kumpul, buat majelis sampai jam 1 malam. Jadi mereka lemburnya luar biasa. Dan itu yang maksudnya patut kita apresiasi kepada teman-teman yang punya semangat yang luar biasa. Termasuk menari itu kemarin itu saya kaget. Biasanya tidak sangka tiba-tiba mereka bisa menari ternyata. Awalnya hidup dengan keseriusan, hidup dengan pekerjaan harian, tiba-tiba disuruh menari dalam waktu 2 malam latihan langsung bisa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh saya, Pak. Itu dia punya kemampuan koreografi yang luar biasa. Bisa dilanjutkan sebagai profesi tambahan. Ya mau Jadi bahaya itu. Sudah ada manajemen kan, sudah ada bendaharanya, sudah ada apa namanya manajer gitu. Langsung kembali terbentuk tiba-tiba. Sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kesungguhannya, atas kebersamaannya. Meskipun dalam 2 hari kita dalam kepenatan ya, bolak-balik harus cek bolak-balik yang punya bayi, bolak-balik harus lihat bayinya. Di sini masih banyak punya balita yang masih di bawah 1 tahun dari beberapa orang. Dan itu luar biasa. Pulang menyusui, yang jelas tidak sempat terus bapaknya dia tinggal urus anaknya selesai sekali pada. Jadi terima kasih kepada teman-teman, begitu pula kepada tim survei yang telah meluangkan waktu kemudian pergi ke tempat yang terjauh, saya tidak dengan dari Wakatobi. Nanti pulangnya ini mungkin butuh waktu 8 jam lagi lahir. Itu perjuangan yang luar biasa. Terombang ambing di laut 8 jam baru bisa tiba kembali ke dari. Jadi itu merupakan suatu hal bagi kami merasa sangat dihargai atas perkara ini. Olehnya itu ucapan terima kasih kepada Bapak Mutalib dan Ibu Dr. Emilia atas pengorbanannya yang begitu besar dapat sampai ke Wakatobi ini, kemudian memberikan apresiasi, memberikan bimbingan kepada klinik Ashifa. Dan selain itu mungkin dalam
keberlangsungan acara ini banyak hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu Bapak Surabaya. Kami atas nama Klinik Ashifa mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua demi kemajuan kita, demi kita berusaha merubah pelayanan, membuat pelayanan yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih baik. Jadi semuanya berbasis bagaimana kita memperbaiki kemampuan kita, bagaimana kita memperbaiki kinerja kita dalam melayani masyarakat. Melayani orang sakit beda dengan melayani orang sehat. Terutama orang sakit itu tidak mau ditunda pelayanan, dia datang harus dilayani. Beda kalau orang sehat ya bisa menunggu besok, bisa menunggu besok. Jadi kita memang mungkin orang tidak akan mampu memberikan kita penekanan, tetapi di sisi tanggung jawab pada saat orang butuh ya kita punya kewajiban untuk memberikan pertolongan. Karena perkara ini bukan perkara yang enak. Orang yang sakit itu pasti susah kalau sakit. Jadi atas yang selama ini kita pelajari bagaimana diberikan kita trik untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, meskipun kita berusaha mencerna. Memang teorinya kayaknya kadang-kadang jauh di atas kemampuan kita, dan kita berusaha. Kita berusahakan kita dengan keterbatasan geografis, keterbatasan kemampuan ilmu dan sebagainya, termasuk pelatihan orang di sini paling jarang ikut pelatihan sini. Kadang-kadang ada yang sudah dibuka jadi perawat belum pernah ikut pelatihan bahkan. Aksesnya susah, kemudian medianya juga kadang-kadang sudah ditemukan. Untuk kemarin ada COVID, ada pelatihan online akhirnya kami bisa ikut pelatihan. Meskipun ikut Zoom, habis itu dapat sertifikat. Jadi saya kira demikian barangkali, dan sebagai akhir penutup sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teman-teman yang telah bekerja selama 2 hari ini, terima kasih telah bekerja dalam kesinergian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang kita lakukan dalam hari ini, balasan yang tertinggi, balasan yang terbaik untuk kita semua. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan saya berpantun dan ternyata tidak bisa kayak saya berpikir apa sih yang menentukan pantun. Tadi lupa siapkan pantunnya sebelum acara, jadi saya tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada Saudara Naim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita lakukan hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami keluarga besar Klinik Ashifa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu terlaksananya survei akreditasi Klinik Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mungkin informasi kepada teman-teman yang sudah bekerja di hari ini. Sebentar malam kita ngumpul di Parame dengan surveyor berdua jam selesai maghrib. Nah, jadi kita ke sana selesai maghrib, kita ngumpul sama-sama. Jadi yang ada tugasnya mohon izin dulu, supaya bisa kita refreshing sistem. Kita sudah kelelahan ini. Sebentar malam kita yang mau nyanyi siapkan lagunya. Yang mau closing dancing boleh. Jangan sini dong.
Production.
Korea